Shalom. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dari buka Alkitab saudara di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan keempat. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Pada waktu itu harap kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Haleluya. Hampir setiap orang Kristen pasti pernah mendengarkan perumpamaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini sangat familiar didengar oleh orang Kristen. Tetapi saat siang hari ini kita mau belajar apa yang tersirat di dalam ayat-ayat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal kerajaan surga adalah identik dengan hal kerohanian kita, hal kekristenan kita sebagai orang yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah saat siang hari ini. Di sini dikatakan hal kerajaan surga seumpama 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Diumpamakan gadis, kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gadis itu adalah gambaran daripada gereja Tuhan, mempelai wanitanya Tuhan. Walaupun saudara adalah bapak-bapak atau pemuda, tapi di hadapan Tuhan, saudara ini adalah calon mempelai wanitanya Tuhan. Saudara sedang dipersiapkan menjadi mempelai wanitanya, tapi sekarang masih calon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau masih calon, artinya ada ruang untuk gagal menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Kenapa gagal? Kenapa kita gagal menjadi mempelai wanitanya Tuhan? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri kita menjadi mempelai wanita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah calon mempelai wanitanya Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin menjadi atau lolos seleksi menjadi mempelai wanitanya Tuhan, berarti saudara harus mempercantik diri. Haleluya. Mempercantik diri bukan berarti harus dandan mewah. Mempercantik diri bukan berarti harus berpakaian yang mewah. Tetapi mempercantik diri adalah dari dalam yang keluar dari dalam dirimu. Praktek kehidupanmu sehari-hari itulah yang membuat Tuhan tertarik kepada. Oleh karena itu saat siang hari ini, kalau kita ini masih calon, berarti ada dan kemungkinan kita bisa gagal. Supaya tidak gagal, kita harus membuat Tuhan Yesus tertarik kepada kita. Kita harus buat Tuhan Yesus tertarik kepada saudara dan saya. Bukan tertarik secara fisik, tertarik
ciptakan. Inilah pengharapan setiap orang Kristen, yaitu menjadi mempelai wanitanya Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara dan saya sebagai mempelai wanitanya. Haleluya. Kalau kita sudah menjadi mempelai wanita Tuhan, artinya kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Tidak ada lagi hak setan ataupun kuasa kegelapan untuk menjangkau hidup kita. Kita lihat Yohanes 3 ayat 29a. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Haleluya. Yang memiliki peran mempelai perempuan itu adalah mempelai laki-laki. Yang memiliki saudara dan saya itu adalah Tuhan. Maka kau harus membangun hubungan dengan Tuhan supaya engkau cantik di matanya. Sekali lagi, bukan cantik karena engkau berdandan, engkau berpakaian merah, bukan, tapi cantik hatimu, cantik rohanimu, cantik jiwamu. Itulah yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan, itu pasti perlu perjuangan. Mempelai wanitanya Tuhan harus bersih. Saya mau tanya, adakah mempelai wanita itu bajunya dekil, kotor, kumat? Tidak ada. Tetapi seorang mempelai pasti dia akan berdandan secantik-cantik supaya dilihat oleh calon suaminya dia adalah wanita yang tercantik. Itulah yang harus kita kerjakan dan itulah yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita supaya kita benar menjadi mempelai wanitanya Tuhan, sehingga tidak ada kata gagal. Kenapa gagal? Itu bisa terjadi kepada siapapun juga yang tidak mampu setia sampai kesudahan. Haleluya. Maka di sini di ayat kedua mengatakan 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Berarti saudara, ada 2 macam hidup kekristenan ini. Ada 2 macam kekristenan ini sekalipun sama-sama menyebut dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ada 2 macam karakter. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan 5 di antaranya bodoh. Bodoh di sini tidak berbicara IQ rendah, tidak berbicara anak yang idiot, tidak. Tetapi bodoh di sini menunjukkan ketidakpedulian kita. Cuman masa bodoh. Orang-orang yang menganggap cukup menjadi orang Kristen pasti diselamatkan, bohong. Tidak cukup menjadi orang Kristen untuk diselamatkan. Tetapi memang engkau harus menjadi Kristen. Itu jalannya. Tetapi untuk mencapai janji Tuhan kekekalan, ada perjuangan yang dituntut Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Amen. Yang mendirikan rumah Amen. di atas pasir. Haleluya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ingat, mendengar, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kenapa Tuhan mengatakan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan itu adalah orang yang bodoh? Padahal banyak orang yang mendengar tidak melakukan, secara akhirnya mereka orang yang
untuk mendengar? Kalau saudara sudah mendengar untuk apa? Kalau engkau tidak melakukannya, berarti kita adalah orang yang paling bodoh. Kalau kita sudah mendengar tetapi tidak melakukannya, sia-sia kedatangan kita di tempat ini. Sia-sia kita buang waktu, buang ongkos, buang tenaga, buang persembahan kalau kita tidak menjadi pelaku kebenaran. Maka firman Tuhan berkata, mereka adalah orang yang bodoh ketika mereka mendengar tetapi mereka tidak melakukannya. Haleluya. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Haleluya. Firman Tuhan lebih keras lagi. Di sini dikatakan, sungguh bodohlah umatku. Siapa yang bodoh? Umatku, umat Tuhan, orang Kristen. Kenapa Tuhan mengatakan bodoh? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengenal kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman? Orang yang mampu mengenal Tuhan itu karena apa? Karena mereka mendengar dan lakukan. Ketika mereka mendengar dan lakukan, ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan di dalam hidupnya, maka mereka mulai mengenal siapa Tuhan yang disembah. Kalau saudara hanya mendengar dan tidak menjadi pelaku, tidak terjadi sesuatu dalam hidup, tidak akan ada perubahan di dalam hidup, sehingga engkau tidak akan pernah mengenal Tuhan yang engkau sembah saat siang hari. Mungkin kita hanya kenal secara luas bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, tetapi engkau tidak mengenal kedalaman isi hati Tuhan. Kalau engkau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan bekerja di dalam hidup. Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau mengalami persoalan, mengalami tantangan, ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan untuk memulihkan hidupmu. Itulah engkau akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah hari ini. Haleluya. Di sini dikatakan mereka adalah anak-anak tolol yang tidak mempunyai pengertian. Lebih kejam daripada bodoh. Orang mengatakan bodoh aja sudah sakit hati. Tetapi Tuhan mengatakan anak-anak tolol. Bayangkan saya, lebih sadis lagi. Kenapa dikatakan tolol? Mereka pintar untuk berbuat jahat. Berbuat jahat saja pintar. Kok berbuat baik tidak tahu? Tidak ada orang yang tidak tahu tentang berbuat baik. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu berbuat baik, tetapi tahunya berbuat jahat. Saya berkata pada saat siang hari ini, sebenarnya mereka bukannya tidak tahu berbuat baik, tetapi mereka tidak mau. Haleluya. Mereka tidak mau. Karena berbuat baik ini ada penyangkalan di dalam diri kita. Berbuat baik itu tidak gampang, tidak mudah, apalagi berbuat baik orang kepada orang yang sering atau melukai kita. Itu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata saat siang hari ini, kalau engkau mau mengenal Tuhan, dengar dan lakukan kebenaran. Karena itulah yang menjadi kunci di dalam hidup kita untuk mengenal Dia secara pribadi di dalam hidup kita. Jangan pintar berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Kita harus buang perbuatan jahat kita. Kalau kita ingin menjadi mempelai wanitanya Tuhan.
diselamatkan bukan karena engkau Kristen. Catat. Engkau diselamatkan bukan karena engkau Kristen, tetapi engkau harus menjadi Kristen, pengikut Kristus kalau engkau ingin diselamatkan. Tetapi engkau juga harus menjadi pendengar sekaligus pelaku kebenaran. Haleluya. Yang kedua, tipe kekristenan 5 gadis yang bijaksana. Ini adalah gambaran mempelai wanitanya Tuhan yang mempunyai sikap bijaksana. Bijaksana itu apa? Orang yang bijaksana itu selalu berhati-hati ketika bertindak. Dia orang yang cerdas, menggunakan akal budinya ketika dia mau bertindak. Itulah ciri orang yang bijaksana. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, dengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana bukan karena pintar, IQ-nya tinggi, hebat, bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar sekaligus melakukan kebenaran. Maka kebijaksanaan itu ada di dalam hidup kita. Ketika kita mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, ada kebijakan di dalam diri kita untuk melangkah hari lepas sehari dalam hidup kita. Ada kontrol di dalam diri kita karena ada bijaksana di dalam hidup kita. Inilah sebenarnya yang terjadi di dalam kekristenan saat ini. Sebagian lagi adalah gadis yang bodoh, yang tidak peduli hubungannya dengan Tuhan, yang tidak peduli dengan mengasihi Tuhan. Tetapi sebagian lagi adalah gadis yang bijaksana, yaitu yang terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Ingat, di dalam cerita perumpamaan ini, mereka menyongsong mempelai laki-laki. Ternyata mempelai laki-lakinya tidak cepat-cepat datang. 5 gadis yang bodoh tadi hanya membawa pelita, kan? Tidak membawa, pikir dia cukup membawa pelita. Nanti ketika mempelai laki-lakinya datang, sudah ada pelita. Tetapi yang bijaksana berpikir, ya kalau nanti cepat datang ya, kalau nggak cepat datang, matilah pelita saya. Makanya dia bijaksana disebut oleh Tuhan karena dia membawa minyak sebagai cadangan untuk mengisi pelita. Yang membuat mereka berbeda, sama-sama yang mereka menyongsong mempelai laki-laki, sama-sama mereka orang Kristen, sama-sama mereka menunggu waktu Tuhan datang menjemputnya. Tetapi yang membuat berbeda adalah yang satu hanya membawa pelitanya doang, tetapi yang lainnya membawa pelita plus minyak menjadi cadangan. Haleluya. 2 Samuel 22 ayat 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Haleluya. Setiap orang Kristen yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, seharusnya sudah memiliki pelita di dalam dirinya. Karena firman Tuhan berkata, engkaulah pelitaku ya Tuhan. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah ada pelita di dalam diri kita. Tetapi
Yesus Kristus, hanya itu saja yang kita katakan. Tapi tidak ada lagi kita bernyala-nyala mengasihi Tuhan. Karena dunia sudah kosong, perintahnya sudah padat. Kita lihat di dalam Khotbah 9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, biarlah selalu putih pakaianmu. Kenapa dikatakan selalu? Kalau orang pakai pakaian putih itu dianggap seperti sesuatu yang sangat bersih, suci. Itu adalah gambaran pakaian. Pakaian ini adalah gambaran daripada sikap, karakter, perbuatan, perkataan, kelakuan kita. Harus bersih. Harus bersih. Kalau saudara bertemu dengan orang lain, saya mau bertanya, apakah orang lain itu tahu isi hatimu? Tidak tahu orang lain itu isi hatimu. Tetapi orang lain itu akan tahu siapa engkau ketika sikapmu, karaktermu, perbuatanmu, perkataanmu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, apalagi mereka yang belum mengenal. Saudaraku yang dikasihi, ketika kami pertama kali pindah ke rumah kami di Madayu, saudara tahu? Pasti Kristen, udah disorotin kan? Beda lagi, sorotin lebih tajam lagi. Tapi Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada saya, bahwa saya di sini harus tampil beda. Bukan berarti saya harus ngurumpi baru-baru. Tapi ketika mereka, saudara tahu, mereka menyemprot disinfektan itu kan gratis. Saya lihat sebelah tetangga saya itu orang Kristen juga. Ada 3 orang satu kami. Dulu yang di depan saya ini banyak orang yang gak suka katanya. Mobilnya ada di depan, mobil yang sebelah ini suka bergesekan dengan mobilnya, karena mobilnya ini kan mogok lah istilahnya, mobil tua. Si samping saya itu menggerutu, mobil saya rusak karena kami mau keluar susah karena mobilnya di pinggir jalan. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan ketika sampai di situ? Saya tahu mobilnya saya baru masuk, tapi saya minta nanti dia orang Kristen. Saya langsung sapa dia, saya ketok pintunya saya sapa langsung ke dalam. Om, kita dorong ya mobilnya ya, nanti ke sebelah sana. Dia menjawab, saya sekali bingung, lihat saya langsung mengambil saya. Ya usah Om, yang menggeser kami nanti yang menggeser saya. Padahal selama kita belum di situ terus itu. Ketika kami pindah, saudara tahu ada Andrea, kami dorong lah, nggak boleh mereka nggak bekerja sama sekali. Kami yang dorong itu, kami rapikan tempat itu, jadi bersih, kami sapu, bayangkan saja. Kami lakukan, berani langsung bertindak. Saudara yang dikasih, dan tindakan pertama yang di sini. Ketika disemprot disinfektan, tidak ada orang di situ yang memberikan kepada Pak RT itu yang saat itu menyemprot. Setelah orang kesini itu masih uang untuk dikasih. Saya langsung lempar ke Renan, pas Renan di luar. Bang, kasih Pak RT ini untuk beli kopi. Saya kasih 100.000 langsung sih. Kaget saya itu Pak RT melihat. Sampai sekarang RT ini sangat hormat
saya berikan. Saya harus di atas mereka. Itulah menjadi moto saya. Sampai satpam itu saudara kebingungan. Pas lebaran mereka nggak nagih apa-apa, cuma nagih beras, saudara. Ada bulanan beras. Sampai sekarang kami nggak ditagih lagi karena apa? Tagihan mereka kan dari minggu. Kami kan minggu sekarang ibadah dari pagi. Tapi kalau kami ketemu, saya langsung dikasih dengan 50.000. Pak, uang berasnya 50.000. Ya bingung, mereka kan ngasih berasnya cuma 1 gelas kecil. Ya kan 1 gelas. Kami ngasih langsung 50.000. Bingung saya kesana. Dulu kami sepertinya diisolir. Renat itu keluar masuk, kan namanya kerjanya gitu. Itu diprotes katanya sama warga di situ. Itu mobil keluar masuk kalau ada di luar. Saudara langsung telepon saya datang dari pos satpam di sini. Pak, memang ini masa COVID, tetapi anak saya ini pekerjaannya memang tidak ada jaminan. Jadi mohon maaf. Tapi itu Pak di luar tidak apa-apa. Nanti saya suruh tahu di luar, nanti kalau malam lagi masuk. Kalau dia harus pulang. Iya, tentunya sepertinya mereka antipati. Tapi sekarang kami keluar kan, mereka semua hormat. Ada tampil beda. Saudara dan saya dibingungkan, saudara bisa menjadi berkat. Jangan kita sombong. Ini kita dibandingkan. Masa punya mobil HRV ngontrak katanya gitu. Kamu nggak peduli. Iya kan, kamu nggak peduli katakan orang seperti itu. Ya. Tapi kami buktikan bahwa kami adalah warga yang baik. Sehingga kalau ada pesta di situ, saudaraku, kita datang tali itu bebas itu ngambil es krim mau 10 kali. Ngomong es krim lagi ya, ambil. Namanya kalian suka es krim kan? Dilihat pas pesta dia asal. Dia mau datang lagi. Aku milihkan bilang sini nak ambil es krim lagi. Udah tahu yang kami orang Kristen. Ya. Tapi ketika kita menjadi berkat, ingat itu membungkam mulut iblis. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, pelita kita ini harus bernyawa. Jangan pakaian kita ini kotor. Pakaian kita harus putih, dilihat orang kita bersih. Tidak ada cacat, tidak ada celah untuk mereka mengintimidasi kita. Dan di sini dikatakan, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudaraku, minyak adalah gambaran daripada pengurapan daripada Roh Kudus. Kita lihat bangsa Israel ketika di zaman raja-raja itu, setiap raja pasti diurapi terlebih dahulu. Demikian juga para imam yang akan melayani di mesa itu harus diurapi. Artinya minyak itu adalah gambaran dari pengurapan Roh Kudus yang harus kita miliki. Jadi jangan saudara pikir yang bisa memiliki pengurapan Roh Kudus itu hanya hamba Tuhan, hanya gembala, hanya pelayan Tuhan. Bukan, kita orang biasa, jemaat Tuhan yang setia pun bisa memiliki pengurapan Roh Tuhan di dalam diri kita. Kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Haleluya. Kita harus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kalau kita mau mendapatkan Roh Kudus di dalam diri kita. Ingat, Roh Kudus itu adalah gambaran daripada minyak yang akan membuat pelitamu terus bernyawa. Haleluya. Kita harus memiliki pengurapan dari Tuhan dengan mencintai keadilan. Mencintai keadilan itu kita harus adil kepada Tuhan, juga adil kepada sesama. Banyak orang Kristen tidak adil. Ada waktunya untuk mencari uang, ada waktunya untuk happy-happy, tetapi tidak ada waktunya untuk Tuhan. Di mana keadilan kita? Kita harus adil.
Artinya kita harus menjadi pelaku kebenaran, maka roh Tuhan pasti turun atas dirimu. Haleluya. Dan di sini dikatakan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Tadi sudah saya katakan minyak adalah gambaran daripada Roh Kudus. Di sini dikatakan jangan tidak ada Roh Kudus. Ingat, jangan tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, pasti perintahmu padat. Kenapa disebut di atas kepala? Kepala kita ini ada organ yang paling penting yang sering mengomandoi pergerakan aktivitas seluruh organ tubuh kita yang disebut dengan otak. Tetapi firman Tuhan berkata saat ini jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Tuhan mau Roh Kudus di atas setiap apa yang menjadi pikiran atau atas otakmu. Roh Kudus yang harus mengendalikan otakmu. Banyak orang yang mengandalkan otaknya, kepintaran, kefasihan. Tapi saat siang hari ini Tuhan mengatakan, jangan tidak ada minyak di atas kepala. Roh Kudus harus ada di atas kepala kita ini. Kalau otaknya tidak, kalau Roh Kudus di atas kepala kita ini, maka Roh Kuduslah yang akan menuntun hidup kita melewati hari-hari kita. Sekalipun banyak tantangan dan persoalan, banyak masalah, tetapi Roh Kudus itulah yang akan membimbing engkau untuk kita dapat melewati setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau berpikir jangan hanya dengan otak kita. Banyak kan orang berpikir dengan otak sehingga pikirannya negatif terus, menilai orang negatif terus. Ya kalau orang yang senantiasa yang suka menilai orang negatif, ya hidupnya akan negatif terus. Kita harus meletakkan Roh Kudus di atas kepala kita, menjadi komando di dalam hidup kita. Roh Kudus, gambaran daripada minyak yang itu bisa dimiliki oleh siapapun juga. Itu mereka yang mencintai keadilan, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, dan juga membenci kefasikan. Haleluya. Minyak itu harus kita miliki, Roh Kudus itu harus kita miliki, karena itulah yang membuat pelitamu terus bernyala. Di dalam Lukas 12 ayat 35 firman Tuhan berkata, hendaklah pitamu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Mengapa pinggang kita harus berikat dan pelita kita tetap bernyala? Karena yang kita tunggu, Tuhan Yesus yang kita tunggu menjemput kita ini tidak ada tanggalnya, tidak ada jamnya, tidak ada harinya. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kalau pinggang kita tetap berikat, artinya kita ini sigap, siap dalam segala keadaan. Pelitamu jangan tidak bernyala. Haleluya. Saya tadi katakan banyak orang Kristen pelitanya sudah padam. Banyak orang Kristen yang pelitanya sudah padam. Tetapi saudara dan saya menikmati saat siang hari ini diajar oleh Tuhan. Mari nyalakan kembali pelita. Miliki Roh Kudus dalam hidupmu, supaya pelitamu terus bernyala. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, firman Tuhan mengatakan bagaikan pemuncung, tidak ada yang tahu. Saudara tahu kalau ada muncul yang ada tahu? Kalau ada yang tahu pasti kita sudah berjaga-jaga dong ya, Bapak Tuhan. Tapi karena tidak ada tahu, maka sering banyak orang kebobolan. Saat siang hari ini
Firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 6. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya. Firman Tuhan berkata hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari. Makanya jangan tidur. Banyak orang Kristen sudah tidur rohaninya, gak mau bangun hubungannya dengan Tuhan karena enak tidur. Tidur tuh paling enak kan? Tapi Tuhan berkata jangan tidur seperti orang lain. Berjaga-jagalah, karena engkau tidak tahu kapan waktunya Yesus datang. Banyak orang Kristen yang berbicara tentang akhir zaman. Banyak orang berkata, kapan ya Tuhan Yesus datang? Kapan ya Tuhan Yesus menjemput saya? Saya mau bertanya. Ketika kau bertanya kapan Tuhan Yesus datang, sudah siapa saudara? Sudah siapa kita ketika Yesus datang kedua kalinya? Itu harus menjadi pertanyaan kita. Kalau engkau sudah siap, kau harus ingat saudaramu. Engkau harus ingat orang tuamu. Engkau harus ingat sanak famili bahwa mereka sudah siap. Doakan mereka supaya mereka menjadi orang yang siap juga ketika Yesus datang kedua kali. Mungkin kita berpikir akhir zaman kok datang. Sekarang kita tidak perlu berpikir ke situ dulu. Pikirkanlah dulu saat dimana engkau saat terakhir dimana Tuhan menjemputmu secara pribadi. Tidak ada yang tahu. Saudara tahu saat saudara akan dijemput Tuhan? Tidak ada yang tahu. Maka firman Tuhan berkata bagaikan pencuri. Bagaikan pencuri. Kita tidak tahu seberapa umur kita nanti. Tetapi yang jelas saudara dan saya harus berjaga-jaga. Jangan tidur. Kita harus tetap bernyala berhutang kita. Tetap mengasihi Tuhan. Kenapa dikatakan seperti pencuri? Lihatlah pesawat Sriwijaya. Mimpi enggak? Ketika mereka dadah ternyata 5 menit kemudian orang itu tidak pernah kembali lagi. Bukan kayak pencuri. Bapak Gembala kita sendiri. Bayangkan hari Sabtu pagi berangkat melayani ke Kalimantan sehat. Berangkat Sabtu pagi berangkat sehat melayani di Kalimantan selesai bukan tidak selesai menyelesaikan tugasnya. Kembali dia kepada Bapak di sorga. Sabtu berangkat Minggu. Hanya berapa jam? Pulang sudah menjadi jenazah ke Jakarta. Haleluya. Bukankah itu adalah pencuri? Jadi saudara harus berikat pinggang, siaga. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Yang jelas kalau kita berjaga-jaga dan pelita kita tetap menyala. Saudara tidak akan seperti 5 gadis yang bodoh yang akhirnya ditolak oleh Tuhan, tidak bisa masuk di dalam pesta perjamuan. Ayat 8 dan 9 kita baca. Gadis
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara kasih Tuhan. Banyak orang sebut bosan, setia itu bosan, membosankan. Ngapain pagi-pagi harus pergi beribadah? Ngapain harus datang memberi persembahan? Membosankan. Tetapi ingat satu, ketika engkau tidak melakukannya, maka penyesalan tidak dapat lagi kita sesali. Dan sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali kepada kita. Penyesalan kita tidak ada arti. Saudaraku yang dikasihi, 5 gadis yang bodoh itu mau minta minyak dari 5 gadis yang pintar. Saya mau tanya, bisakah Roh Kudus yang di dalam dirimu dibagi untuk istrimu supaya istrimu selamat? Bisakah Roh Kudus di dalam diriku diberikan sebagian kepada anakku supaya anakku selamat? Tidak ada. Keselamatan tidak bisa boncengan. Kalau Bapak Gembala sudah ada di surga, dia tidak bisa membawa saya atau membonceng saya atau menarik saya supaya juga ke surga. Tidak bisa. Tetapi saya harus berjuang sendiri. Saudara harus berjuang sendiri. Maka firman Tuhan berkata ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Ada di satu tempat tidur 2 orang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Kenapa? Karena iman saudara yang menyelamatkan, dan iman saudara tidak bisa dibagi oleh siapapun. Sekalipun itu anak. Tidak bisa. Jadi perjuangan kita sekarang. Kita harus berjuang masing-masing, walaupun suami istri, walaupun orang tua dan anak harus berjuang masing-masing. Menggapai apa yang menjadi janji Tuhan. Masuk di dalam kehidupan kekal. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Pintunya terbuka. Mereka masuk di dalam pesta perjamuan, menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu gigit jari. Penyesalan tidak ada gunanya kalau sudah sampai pada akhir. Terima kasih Yesus.